Ini sih, selamat sore. Iya, mari selamat sore. Mau dari sebelah mana? Bisa ya. Bisa ya. Ya, silakan dulu. Ini gimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah makan dulu. Sudah. Dengan Mbak Bila ya? Iya. Oke. Ini Mbak Bila mau kemana? Dari mana kok cantik banget? Dari kalau ke sini, bagaimana mau ke sini? Oh, setelah ini ada kegiatan lain atau enggak ada? Enggak ada, enggak ada. Berarti beneran mau ke sini aja ya? Oke, kalau begitu saya benar-benar menghargai banget ya buat Mbak Bila ini benar-benar mau ingin menemui saya saja ya, tidak ada kegiatan lain. Oke, kalau begitu gimana kegiatan Mbak Bila selama ini selain sekolah? Nah, saya ada mengikuti organisasi, OSIS, mengikuti ekskul basket, dan saat di SMP saya mengikuti pramuka. Kemudian saya juga alumni dan mengajar di SMP. Saya berarti kegiatan Mbak Bila sekarang sekolah sampai sore, nanti kalau sudah itu ekstra basket, terus organisasi OSIS, lalu kalau ada kegiatan di SMP itu ikut ya, iya kamu pagi itu, oke dari kalau gitu. Gimana nih pendapat orang tua kayak seneng banget gitu ya pastinya Mbak Bila ini aktif dalam segi akademik, lalu ekstrakurikuler juga ya. Oke itu support, tapi kalau pulangnya ke malam itu dimarahin, kadang dimarahin juga ya. Oke, cuma karena malam-malam aja ya. Emang biasanya paling malam sekitar berapa sih? Paling malam jam 8, jam 8 itu paling malam ya berarti ya. Dari pagi berarti ya sampai jam 8. Oke kalau gitu. Nah itu kan saya dengar tadi ada ikut basket, tapi dulunya ikut pramuka ya. Nah itu kan bertolak belakang sekali ya. Nah itu kemauan sendiri atau ikut-ikut teman? Nah saya berkemauan sendiri, saya selalu inginnya baru Pak. Oh berarti nggak ada keinginan ikut teman atau gimana gitu ya. Nah ikut basket ini cuma ingin tahu basicnya main basket aja atau pengen ikut ke DBL-nya juga nih, mau ikut ke DBL-nya, semoga beneran ini ya tercapai ya. Amin. Terus gimana nih respon dari keluarga kalau misal beneran ikut, apakah menurut Mbak Bila ini disetujuin atau enggak? Disetujuin ya pastinya ya. Oke, jadi juga dibantu, disupport sebenarnya juga ya ngikutin kegiatan walaupun pulangnya sempat malam gitu ya. Oke. Selain menceritakan hal-hal tersebut, apakah ada hal yang ingin diketahui lagi selain itu? Ada ya. Oke, sebelum Mbak Bila bercerita lebih lanjut, saya izin buat menjelaskan lebih lanjut ya tentang pertemuan kita pagi ini. Saya punya waktu 30 menit. Nah, untuk kedepannya saya itu ada untuk setelah ini saya ada pertemuan lagi gitu ya. Apakah Mbak Bila berkenan untuk waktu yang 30 menit itu lagi? Ya saya berkenan ya. Oke. Jadi sebelum Mbak Bila bercerita, saya ingin menjelaskan ya, kalau di permasalahan ini yang bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Bila itu hanya Mbak Bila sendiri ya. Saya hanya menjadi fasilitator saja. Jadi fasilitator saja itu berhasil atau tidak, nah itu tergantung Mbak Bila sendiri ya. Oke, silakan Mbak Bila kalau bercerita, karena di konser ini Mbak Bila dan saya saja ya yang hanya tahu. Saya janji tak akan bocor. Silakan Mbak Bila. Praktis pagi sampai sore itu kan saya sekolah. Pulang sekolah saya pasti ada kegiatan, saya di organisasi basket atau masuk di SMP. Tapi setelah saya pulang dari kegiatan itu kan saya merasa capek. Saya juga beberapa sama tugas-tugas saya. Ada suatu saat itu teman saya itu ngajak main terus gitu, dan saya itu nggak bisa nolaknya, saya suka sama teman saya. Jadinya saya ikut teman saya main, bukan malah kerja tugas, jadi itu nggak sulit keteteran, tak pernah menonton gitu. Kayak jadi Mbak Bila dari jam 6 sampai sore itu sekolah, lalu dilanjut dengan ekstrakurikuler, basket, terus organisasi OSIS, lalu kalau ada acara di SMP itu ikut tadi ya pramuka ya. Oke, lalu malam dilanjut mengerjakan tugas dan istirahat ya. Oke, lalu tapi di sisi lain itu Mbak Bila ada teman yang selalu
ngajak bermain ya itu? Iya. Oke. Itu seberapa sering sih temannya itu mengajak Bila bermain? Seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Berarti cukup sering ya. Oke. Terus biasanya gimana Mbak Bila ini cara meresponnya itu? Saya langsung mau aja sih ya. Karena kalau mau nolak itu sulitan diri, jadi saya nggak bisa nolak mereka, jadinya langsung ikut main. Oke, berarti Mbak Bila ini mau aja ya mengikuti ajakan teman tadi tanpa menolak atau gimana gitu cara menolaknya, jadi langsung ikut aja gitu ya. Oke, itu kalau boleh saya tahu itu teman teman Mbak Bila sekolah atau rumah? Teman saya sekolah, circle waktu SMP. Oh, circle waktu SMP ya. Oke, kalau gitu. Lalu kalau misal Mbak Bila ini diajak, biasanya apa yang dirasain Mbak Bila? Sebenarnya senang sih bisa main bareng, keasikan. Tapi kalau keasikan itu jadi kelupaan tugasnya, kita lupa waktu dia ya, sampai tugasnya ini jadi terabaikan, lalu sampai nggak sempat gitu ya, nggak sempat kesini kamu gitu. Lalu kalau misal kamu menolak itu gimana respon temanmu? Kalau nolak teman saya malah paksa gitu, malah tetap maksa ya. Iya, saya juga terpaksa ikut. Oke. Jadi mau nggak mau jadi tetap ikut ya. Oke, kalau gitu. Lalu apakah pernah Mbak Bila ini ngerasain kayak takut nggak di nggak ditemenin lagi gitu, dikucilkan gitu? Takutnya sih Kak, tapi dari sebenarnya itu pasti dimarahin kalau soalnya pulangnya udah malam kok malah kuliah. Itu tugasnya itu juga malah numpuk terus. Jadi ada faktor keluarga juga yang membantu mensupport Mbak Bila ya buat menolak ajakan teman itu tadi, walaupun Mbak Bila belum pernah gitu menolak ya. Apakah sudah? Belum pernah ya. Ya. Jadi selama ini Mbak Bila mengiyakan saja ajakan teman tersebut. Ya. Oke. Lalu apa yang membuat Mbak Bila ini kadang lebih memilih ajakan teman ketimbang memilih mengerjakan tugas dan istirahat di rumah gitu? Soalnya kalau main itu asik gitu Mbak. Terus saya juga nggak bisa nolak kayak gitu. Jadi saya pasti ikut main. Jadi beda lah ya, daripada saya nggak bingung gitu gimana caranya, akhirnya ya ikut aja main ya. Kayak gitu. Lalu menurut Mbak Bila, apa yang membuat Mbak Bila itu merasa nggak enak untuk menolak ajakan teman tersebut? Oh, kayaknya itu apa ya, saya itu kayak malah itu merasa bersalah gitu, takut menyinggung perasaan teman saya. Oh gitu ya yang Mbak Bila pikirkan ya kalau menolak. Oke, lalu apakah Mbak Bila itu kalau menolak ajakan teman itu kayak disebut sombong apa gimana dari circle pertemanan Mbak Bila itu? Mbak sih ya, cuma kali kayak ngapain itu kamu nggak belok ayah gitu, saya gitu. Jadi teman Bila itu tidak ada pikiran untuk kayak sombong atau gimana ya mereka kan Bila, tapi lebih ke memaksa ikut gitu ya. Oke, kalau begitu dari yang saya dengarkan cerita Bila tadi kan Mbak Bila sulit untuk menolak teman-teman dari teman yang Bila tadi yang benar-benar memaksa Bila ikut ya. Lalu Mbak Bila itu juga ada tugas gitu ya, dan butuh waktu istirahat yang cukup ya untuk keesokan harinya. Dan Mbak Bila juga bingung kalau menolak itu dengan seperti apa dan agar tidak menyakiti hati temannya ini tadi ya. Oke, lalu tujuan Mbak Bila kesini mungkin saya mau tahu cara bagaimana menolak ajakan teman itu dengan sopan dan kami mereka. Jadi yang ingin Mbak Bila ubah itu gimana sih cara menolak, gimana sih cara buat tidak menyakiti hati temannya, seperti itu ya. Oke, untuk membantu Mbak Bila, saya mempunyai satu teknik nih, yaitu teknik assertive training. Nah, intinya teknik assertive training ini menyampaikan keinginan Mbak Bila dengan secara sopan dan kita baik gitu ya, mengatakan kepada temannya agar tidak menyakiti hati temannya itu tadi. Nah, lalu kita mungkin masuk ke latihan assertif ini tadi. Nah, sebelum masuk saya ingin tanya nih, Mbak Bila sebelumnya kan sudah pernah menolak ya, itu seperti apa menolaknya?
Aku mau itu nggak bisa kayak aku masih ngerjain tugas gitu, tapi malah itu nggak bisa Kak, tapi malah kejepit di rumah akhirnya ikut gitu ya, dia sempat menolak tapi malah dijemput akhirnya ya ikut gitu ya. Itu adalah Mbak Bila itu menanggapinya dengan secara pasif ya, walaupun Mbak Bila itu sempat menolak tapi Mbak Bila akhirnya juga ikut ya. Oke. Ada juga biasanya itu menggunakan cara penolakan yang secara agresif. Jadi penolakan yang secara agresif ini mengatakan hal yang seperti yang marah-marah gitu, kayak apa sih aku nih bener-bener nggak bisa loh. Jadi dia itu menolaknya itu dengan marah. Itu contoh yang respon agresifnya. Nah, di sesi latihan kita ini saya mengajarkan Mbak dengan mencoba kalimat asertif ya. Nah, misal nih ya Mbak Bila diajak temannya nih, ayo Bila main, kan biasanya Mbak Bila ini bingung ya dan akhirnya ikut. Iya. Nah, kali ini saya akan mencoba contohkan bagaimana sih kalimat asertif itu. Nah, misalnya ya, nih, terima kasih ya sudah mengajak aku bermain, tapi kali ini aku sudah mengerjakan tugas dan besoknya akan kembali sekolah. Nah, kalau saya ada waktu luang, saya akan kabari. Coba gunakan kalimat tersebut pakai dengan versi Mbak Bila sendiri. Terima kasih ya udah ngajak aku main, tapi maaf aku nggak bisa ikut, aku masih ngerjain tugas. Lain kali bentar, besok juga sekolah. Jadi mungkin lain kali waktu aku bisa ikut, kalau sebentar aku pakai ini. Nah, itu Mbak Bila itu menyampaikan keinginan Mbak Bila, tapi tetap sopan dan tidak menyakiti hati teman Mbak Bila itu tadi ya. Oke, kita coba lagi ya sampai Mbak Bila ini terbiasa menggunakan kalimat tersebut ya. Oke, tapi dengan situasi yang berbeda nih, misalnya teman Mbak Bila ini kayak maksa. Nah, gimana tuh menanggapinya Mbak Bila? Ini kayak bisa lebih tegas kan, lebih tegas ya, seperti apa? Kayak tetap mengucapkan terima kasih, maaf, tapi juga kasih alasannya jelas. Mungkin kita coba apa ya, apakah Mbak Bila bersedia? Ya, bersedia ya. Oke, di sini saya menjadi teman Mbak Bila yang sering memaksa Mbak Bila bermain ya. Kita coba ya. Oke, Bila hanya main setelah pulang sekolah ini. Terima kasih ya udah ngasih aku main, tapi maaf aku nggak bisa, aku masih mau kerjain juga sama mau istirahat. Lain kali kalau ada waktu aku mau bagi kalian untuk main. Oke, kita coba lagi ya, tapi versi yang lebih maksa ya. Sebenarnya kok mainnya, ayo main bentar. Ya, terima kasih sengaja, tapi nggak wes, maaf. Aku sih itu harusnya kasih nggak bisa, pasti banyak juga nggak bisa. Iya, nah itu benar-benar kalimat penolakan secara asertif ya Mbak Bila, menyampaikan perasaan atau keinginan Mbak Bila, tapi tetap sopan, tidak menyinggung perasaan teman. Gimana nih perasaan Mbak Bila setelah mengatakan kalimat tersebut? Agak sungkan tapi lega, agak sungkan tapi lega ya. Jadi Mbak Bila tidak harus mengikuti kata-kata teman tadi, harus ikut gitu loh mainnya. Jadi Mbak Bila juga punya keinginan sendiri gitu loh, yang ingin mengerjakan tugas dan istirahat itu tadi ya. Oke, mungkin dari sesi ini itu tadi ya Mbak Bila bisa menggunakan kalimat asertif, penolakan secara baik dan tetap sopan, tidak menyinggung perkataan Mbak Bila tadi ya, perkataan tadi. Oke, sebelum kita tutup sesi ini, mungkin saya ingin mencoba memberikan Mbak Bila tugas rumah ya. Apakah Mbak Bila bersedia? Iya, bersedia. Iya, tugasnya gampang kok. Saya hanya ingin Mbak Bila itu benar-benar mencoba kalimat asertif tersebut dengan temannya. Lalu jika sudah Mbak Bila coba catat di jurnal kecil gitu ya. Ya, isinya itu kayak gimana temannya itu mengajak Mbak Bila bermain. Kalimatnya seperti apa, terus bagaimana Mbak Bila meresponnya, lalu gimana nih tanggapan temannya Mbak Bila setelah Mbak Bila mencoba menolak ajakan tersebut ya. Oke, apakah Mbak bersedia? Ya, sedia ya. Coba ya, mungkin minggu depan ya. Nah, untuk sesi ini kita akhiri saja ya. Nah, untuk sesi kedua, pertemuan kita kedua, mungkin Mbak Bila bisa mencoba mengabari saya kalau Mbak Bila ada waktu. Jadi sesuai waktunya Mbak Bila saja ya, itu tanggalnya Mbak Bila saja ya. Nanti via WA atau apa gitu ya, bisa mengabari saya ya. Oke.
Untuk kali ini saya mau izin untuk lagi ya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Berhasil ya.